Daniel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu hebat dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, dan juga salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hari ini kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin bahwa hari ini kami akan mengadakan pendampingan individu yang hari ini kita akan membahas dalam forum diskusi terkait dengan visi dan etape perubahan sekolah. Namun sebelum saya sampaikan kegiatan ini, nanti akan ada sambutan dari Bapak kepala sekolah yang hari ini diwakilkan ya Pak, diwakilkan oleh Bapak Bambang. Baik Bapak dan Ibu, tujuan dari diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara pertemuan hari ini adalah yang pertama, pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan juga penutup. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Dan menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi kali ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut kepada proses diskusi, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Rahayu SPD selaku Komandan Kaptek, Pak Asfadil. Saya hormati Bapak Ibu guru tim MJP, ada seni budaya prakarya, kemudian ada operator. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sudah bisa mendampingi Pak Asfadil dalam rangkaian kegiatan CGP. Kami bergerak. Sebentar lagi C-nya hilang ya. Amin. Ini nih Bu, ke sini Pak. C-nya pindah ke sini Pak. Tidak pindah ke dada. Dengan penyemangat, motivasi bagi kita semua untuk bisa mengikuti jejak Pak Asfadil. Harapannya adalah selama CGP ini Pak Asfadil mendapatkan masukan-masukan, perbaikan dalam hal pengajaran di kelas atau pembelajaran di kelas, maupun hal-hal yang lainnya seperti kedisiplinan, kemudian motivasi untuk maju, untuk perubahan yang baik. Harapan pemerintah mungkin adalah bagaimana sebagai agen perubahan di sekolah. CGP bergerak ini sangat dibutuhkan oleh sekolah, karena sekolah semakin ke depan semakin banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Itulah fungsi dari GP Guru Penggerak nantinya sangat diharapkan oleh sekolah. Mudah-mudahan Bu Ayu bisa lulus secepatnya ya Pak. Harapannya begitu Pak, 6 bulan Pak. 6 bulan ya, 6 bulan tidak bisa lahir prematur ya. Tetap 6 bulan. Ikuti saja Pak Aris ya, ikuti saja apa yang disarankan Bu Ayu sebagai penasihat partai. Kami sekolah mendukung semua kegiatan-kegiatan yang
membuat kemajuan bagi sekolah SMP juga Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas dukungannya terhadap Bapak Aris Fadil, juga dukungan dari Bapak dan Ibu yang ada di sekolah gitu ya, karena pastinya ketika Pak Aris Fadil mengikuti kegiatan guru penggerak, banyak hal nanti yang harus beliau pelajari, bukan hanya terkait bagaimana di bidang akademik, tapi bagaimana juga di bidang sosial emosi yang ada di sekolah. Sedikit saya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi kali ini akan memakan waktu kurang lebih 110 menit. 110 menit nanti Pak Fadil berdiskusi dengan Bapak guru hebat yang ada di SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya nanti setelah 110 menit dan visi sekolah sudah dapat digambarkan oleh CGP, maka kami persilakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga Ibu dan Bapak Guru di sini untuk nanti bisa meninggalkan ruangan melakukan tugas kembali di luar. Namun untuk Bapak Aris Fadil mohon izinnya Pak, karena akan langsung dilanjutkan dengan pendampingan individu. Seperti itu. Baik, terkait dengan kegiatan setelah diskusi ini, sedikit saja gambaran bahwa nantinya Pak Aris Fadil juga akan bekerja sama dengan teman-teman di dalam lingkungan praktisi di sekolah terkait apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Pak Aris Fadil. Nanti Pak Aris Fadil juga akan bercerita ya seperti apa sih sebenarnya punishment ya gitu ya, karena banyak sekali kesalahan yang terjadi dari para guru gitu memahami apa itu hukuman dan punishment gitu ya dengan reward ya. Jadi nanti mungkin kedepannya Pak Aris nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman guru, apa yang telah didapat oleh Pak Aris nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman praktisi di sekolah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada kegiatan diskusi kali ini. Kegiatan diskusi nanti seluruhnya akan diberikan kepada Pak Aris Fadil dan terakhir nanti akan dikembalikan kepada saya untuk menutup kegiatan diskusi. Baik Pak Aris Fadil, dipersilakan untuk melakukan sesi diskusi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul di tempat yang saya inginkan sih masanya bahagia ya. Tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu ini kita diberikan umur yang panjang dan berkah. Serta tak lupa juga kita serahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada Bapak-bapak, kepada Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya akan mencoba untuk mendiskusikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti mungkin ini akan dirumuskan oleh semua, tidak hanya saya aja, karena saya butuh aspirasi dan pendapat dari Bapak Ibu semua. Sebelum mulai, nah ini tadi udah duluan lihat ya. Sebelum mulai ada ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sering saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang ice breaking. Perlu juga karena memang setelah saya terapkan di di kelas dengan ice breaking seperti ini membawa aura yang lebih positif lagi. Anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, yang tadinya ngantuk menjadi lebih bahagia. Nah, di sini ice breakingnya adalah Ibu, Bapak Ibu silakan fokus ya pada clue, yaitu adalah bumi itu bulat. Nah, saya harus ada adegan bulat begini. Silakan Bapak Ibu untuk fokus ya. Bumi itu bulat ya. Oke, fokus ya Ibu ya. Saya akan katakan satu angka ya, dan Ibu harus sebutkan angka itu ada berapa ya. Ingat, cluenya adalah bumi itu bulat ya. 10 adalah 1, 100 adalah 2, maka 60 adalah 1. Tidak, salah. 60 berarti adalah fokus ya pada bulat. Adalah
Oke. Lah sekali lagi ya. Sekali lagi. 30 adalah 1, 100 adalah 2, maka 80 adalah. Oke, betul. Tepuk tangan. Sudah mengerti. Ingat Bapak Ibu, clue-nya adalah bumi itu bulat. Coba ya. 100 adalah 2, 30 adalah 1. Jika 80 berapa, Pak? Salah. Berapa? 30 berapa tadi? 80 berapa, Pak? 3. Wih, betul. Udah ngerti. Lagi ini kayaknya belum ngerti dah ini. Coba Bapak Bang udah ngerti nih. Oke, lagi ya. Bapak Bang. Ingat Bapak Bang, clue-nya adalah bulat ya. Oke. Oke, sekali lagi. 100 adalah 2. 50 adalah 1. Jika 800 berapa? 4. Oke, udah ngerti Bapak. Yang lain masih bengong. Ingat, clue-nya bulat. Apakah sudah mengerti? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Jika saya kasih angka 40 adalah 1, ingat, clue-nya bulat. Jika berapa ya? 100 adalah 2. Nah, kalau berapa ya? Oh, belum. Kalau 50 berapa? 1. Oke. Kayaknya sudah paham nih. Tepuk tangan Bapak Ibu Mas. Ya, jadi fokusnya bulat. Jadi kalau ada nolnya itu dianggap 1. Kalau nolnya 2 berarti 2 gitu. Oke. Baru aduh. Nolnya 1. 1. Nolnya 1 berarti 1. Kalau nolnya 2 berarti 2. Contohnya ada lingkarannya, kan lingkaran. Kan kalau 8 nolnya 2 dong, lingkarannya Oh 2. iya. Gitu. Kalau 60 1 dong, ada 1. Kalau 800. Oke. Kalau 800. Kalau 800 oh iya. Oh benar. 4 nih langsung ngerti. Kamu nggak nyawa nggak Bang? Ini 23. Oke. 2. Tadi 3. 2 bacanya anak direvisi. Oke. Ada lagi ya. Nah, ada lagi. Fokus lagi Bapak Ibu, fokus lagi ya. Ini clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Saya orang pertama. Saya orang pertama. Pak Ayo orang kedua. Siapakah orang ketiga? Ya. Salah. Ayo. Siapakah orang ketiga? Iya, dia. Dia bukan. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Ayo. Ya itu. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Kalau Salah. bilang rupanya tadi. Pada dah. Iya. Coba lagi. Orang pertama Pak Ayo. Tapi belum ya? Orang kedua Belum, kan? Bu Retnadi. Siapakah orang ketiga? Alis. Tidak. Clue-nya jangan lupakan. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ayo Bapak Ibu. Sebelum kita ke visi kita lihat orang ketiga dulu siapa. Orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga Pak Bambang. Yang pertama saya, yang kedua Pak Bambang. Orang ketiganya siapa? Yang ketiganya istri saya. Ayo, ingat clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Saya nggak konsentrasi tadi. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Mana yang ulangi coba. Jadi clue-nya itu adalah jangan lupakan orang ketiga. Jika saya orang pertama, saya orang kedua Bu Retnadi. Orang ketiga siapa? Aris. Tidak. Jangan lupakan orang ketiga. Sederhana aja sih. Jangan lupakan orang ketiga. Ayo. Orang udeng. Tidak udeng. Aku orang mudeng. Oke.
Apa langsung kasih tahu aja Bu Ayu? Gimana? Contohnya dulu. Coba dong. Bu Ayu kasih jawaban yang benar ya. Jangan. Oh jangan. Ceritakan lagi. Ceritanya. Saya orang pertama, orang kedua Pak Dimas. Siapa orang ketiga? Orang ketiganya. No. Lu nya ingat, jangan lupakan orang ketiga. Berdua. No, jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga jangan lupakan. Ingat bumi itu bulan. Yang tadi. Ayo. Wahyu boleh jawab, berarti bisa ada Nah, apa? Ada ibu kalau jawab referensi jangan nanti. permen. Jangan. Jangan. Jangan, nggak boleh. Silakan Pak Aris. Ayo silakan. Ketiganya orang lah. Apa? Orang. Tadi apa bilangnya? Orang. Enggak, tadi sebelum orang. Ketiganya orang. Betul. Iya. Nah, lagi. Kok bisa? Iya. Nah, orang pertama Pak Ayo, orang kedua Pak Bamba. Siapa orang ketiga? Orang. Ketiganya orang. Hah? Ketiganya Oh, salah. Ini beda lagi ya. Salah. Jangan lupakan orang ketiga. Cluenya itu, ingat aja cluenya. Kalau tadi nol kan berarti nol kan. Sekarang cluenya orang ketiga. Apa cluenya? Apa cluenya? Jawabannya. Oke, ayo. Ingat bumi itu bulat ya. Tetot. Tidak ada yang menjawab? Yang tek mana nih? Tidak ada yang menjawab? Saya. No. Saya orang pertama, kedua Pak Bambang, orang ketiga siapa? Orang. Tidak. Tapi mungkin tadi Iya, wacana nggak ada. kebetulan kali ya. Iya nggak ada. Cluenya jangan orang ketiga. Oke, karena tidak ada yang menjawab, saya kasih jawabannya. Kalau pertanyaan begini, kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama saya, orang kedua Pak Ayo, orang ketiga siapa? Sebut aja. Orang ketiga Bu Yati kan siapa yang penting sebut aja. Orang ketiga dulu sebutnya. Gitu. Kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Gitu. Berarti jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Pak Bambang, kedua Bu Retnadi. Berarti yang ketiga adalah jangan lupakan orang ketiga. Bukan yang ketiga, orang ketiga adalah gitu. Jadi sebutin. Jadi sebutin orang ketiga adalah ya siapa aja gitu. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan. Pada bingung. Sebenarnya ini sederhana, Bapak Ibu, saya udah sebenarnya hal seperti ini saya udah lakukan di kelas. Ternyata anak-anak lebih fokus. Yang tadinya pada ngantuk, mungkin jam 2, jam 1 itu ngantuk banget. Kalau saya lakukan seperti ini ternyata jadi fokus. Seperti Bapak Ibu langsung berpikir, apa ya? Sebenarnya sederhana kan? Jangan lupakan orang ketiga, berarti ke orang ketiga dulu yang bilang baru selanjutnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, ini ada pantun dulu ya. Ini ya sudah buat, tapi Bapak Ibu harus bilang apa namanya? Caker. Gitu ya. Oh, iya. Oke. Jangan yang sebut nama tuh. Oh gitu. Oke. Sudah bukan. Ini harusnya saya tutupin ya. Gak apa-apa. Pantunnya gini. Gadis Ayu diajak ke KUA. Tak lupa suka minum aqua. Kenalkan Bu Ayu nih guru-guru SMA 2. Itu cantik dan ganteng semua. Itu luar biasa. Jadi semuanya ganteng, yang apa dan cantik gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung masuk ke intinya, yaitu adalah berdiskusi dengan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan ini mungkin ini juga pertama kali bagi saya untuk berdiskusi tentang hal seperti ini. Pernah juga ngobrol cuman dengan siapa ya, dengan Pak Willy, dengan diskusi kecil, tapi kayaknya dengan guru penggerak ini menyadarkan saya bahwa berdiskusi tentang hal seperti ini itu sangat penting ya. Dan sangat penting dilakukan karena sebuah cita-cita atau visi warga semua sekolah itu penting adanya karena kenapa? Karena ini tujuannya untuk masa depan sekolah, masa depan anak-anak dan masa depan warga sekolah juga. Nah, yang pertama adalah ada namanya prakarsa perubahan. Nah, dalam sebuah visi misi sekolah itu ada namanya prakarsa perubahan. Ini adalah gambaran upaya nyata adanya inisiatif ya, perubahan yang menghubungkan ide dan implementasi dalam praktik serta memiliki pemimpin yang bisa menggerakkan dengan bekerjasama
semua pihak untuk menciptakan perubahan tersebut. Jadi dalam perubahan prakarsa ini mengutamakan atau menggali pada inisiatif seseorang akan perubahan, tentunya perubahan yang baik, gitu ya, Bapak Ibu ya, tentang implementasi dalam praktik sekolah. Tentunya di sini membutuhkan adalah seorang pemimpin yang membuat perubahan tersebut dan dikolaborasikan atau bergotong royong dengan warga sekolah. Jadi satu visi dan visi tersebut itu harus dilakukan dengan prakarsa perubahan tersebut. Adanya pemikiran dulu, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada namanya inquiry apresiatif ya. Dalam sebuah visi juga penting dalam adanya sebuah inquiry apresiatif atau IA ya. Kalau sekarang kan AI ya. Nah, ini IA kembali kan. AI kan begitu canggih, ternyata IA juga canggih juga ya. Karena IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif tentang kekuatan ya. Jadi IA ini mengutamakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi nilai-nilai positif di sekolah itu apa di kita itu ya yang harus diangkat dan dijalankan gitu ya. Pendekatan IA ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah. Jadi hal-hal yang baik apa aja di sekolah yang perlu ditingkatkan pada misi tersebut ya. Terus mencari bagaimana cara untuk dipertahankan dan bagaimana cara untuk memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tentunya semua hal yang kita lakukan adalah untuk membuat yang lebih baik dengan salah satu metode-metode yang diberikan. Nah, selanjutnya secara kesimpulan, jadi secara kesimpulan, jadi prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan visi yang telah dirumuskan, membuat rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif, ya, dan menjalankan rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma model inquiry apresiatif. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ya, itu adalah uraian sedikit tentang perubahan tentang visi ya. Jadi apa yang harus dibangun dalam visi. Oke, di sini ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Sudah besar mau jadi apa? Secara tidak langsung ya, secara nggak langsung, secara tidak menyadari bahwa kita waktu kecil sudah mempunyai visi sebenarnya. Hal pertanyaan seperti ini udah menjadi pertanyaan basic waktu kita kecil. Sudah besar mau jadi apa sih gitu kan ya. Oke, saya mau tanya nih dari beberapa ibu ini, dari Pak Bambang. Waktu kecil Pak Bambang cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Tapi anaknya jadi dokter. Nah, sekarang mau lagi buat Pak Bambang jadi dokter. Oke, jadi dokter. Alasannya kenapa, Pak? Suka membantu orang. Suka membantu orang. Tapi keturunan ayah saya, ibu saya begini, jadi ikhlas. Oke, kira Berarti Pak. Pak Aris kalau Pak Bambang pengen jadi dokter, suka menolong orang, boleh nggak nolong dokter? Oke, tepuk tangan buat orang. Selanjutnya, Bu Retnadi, waktu kecil mau jadi apa Bu Retnadi? Banyak Ya. mau jadi guru atau polwan. Oh, waktu kecil jadi polwan. Tapi cocok berarti di polwan. Oke, alasannya kenapa? Dulu senang Atau motivasi apa Ibu pengen menjadi seorang polwan, dia kayak gagah gitu ya, tapi nggak sampai akhirnya jadi guru karena dulu senang main sama anak kecil gitu. Kalau SD itu sama anak kecil main guru-guruan. main guru? Oke, tepuk tangan buat Bu Retnadi. Selanjutnya Pak Dimas, waktu kecil menjadi apa Pak Dimas? Kecil dulu mau jadi pembalap. Wih. Ini pembalap. Bu Ayu ini benar pembalap ini. Oke, kenapa Pak Dimas pembalap? Karena emang senang aja pada teknologi pembalap itu. Terinspirasi dari mana?
Dengan nonton lawan udah. MotoGP. Tepuk tangan Bapak Ayo. Nah sekarang lanjut lagi Bapak Ayo. Nah, waktu kecil mau jadi apa Bapak Ayo? Cita-cita saya waktu kecil pengen jadi tentara. Oh oke. Ya, Kenapa tuh alasannya? ya jadi keluarga kan masyarakat keluarga papa tentara juga gitu. Oh. Makanya, gitu. Ya tapi ya memang bukan kata lain saya sendiri. Sudah menjadi guru ya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan Bapak Ayo. Oke. Sekarang lanjut Ibu Yati. Nah, mau jadi apa Bu Yati waktu kecil? Waktu itu saya suka lihat gelar orang insinyur itu keren. Wih, Wow. insinyur. Mungkin terima kasih dari Sidul kali ya. Pokoknya keren aja gitu, insinyur gitu. Kuliahnya di Budi Luhur, jadi berharap nanti insinyur. Ternyata 2000 berapa itu harus penyesuaian gelar sarjana. Bukan insinyur yang didapat, tapi eskom. Jangan bilang sarung kompor. Grup kalau sarung kompor. Inspirasinya dari mana Bu pengen ternyata jadi insinyur itu? Alasannya mungkin. Kelihatannya tuh keren aja. Di depan kan dulu ya kita itu kan insinyur gitu kan. Kan semua dulu kan insinyur ya, termasuk IT itu dulu insinyur sebenarnya gelarnya. Tahun 2000 berapa tuh terjadi perubahan kan. Jadi harus kembali dengan spesifik pendidikan. Kalau dia sarjana komputer berarti nggak boleh insinyur tapi eskom gitu. Pas berubah eskom, gini ya eskom bukan insinyur. Berarti cita-cita tercapai dong kalau begitu. Tapi doang gelarnya gitu yang ya. berubah. Oke, tidak apa-apa ya, yang penting tercapai, tapi gelarnya berubah. Akhirnya menggiring ke SMA Negeri 2. Oke, tepuk tangan buat Bu Yana. Selanjutnya Pak Cahyana. Waktu kecil mau jadi apa Pak Cahyana? Waktu kecil tuh sebetulnya saya nggak ada cita-cita Pak. Jangan sedih Pak Cahyana. Cuman begini Pak, saya sempat mimpi, di mimpi itu gini, kami itu adalah kaum cendekia. Saya belum kenal istilah cendekia itu apa. Itu mimpinya juga waktu masih SD kalau nggak salah. Saya masih nggak paham ya. Keren ya. Tapi mungkin ya setelah di dunia pendidikan ini mungkin ya. Jadi sebenarnya cendekia itu namanya keren gitu ya? Atau ada yang lain motivasinya Pak? Sebetulnya terkait masa depan ya, biarpun kita cinta. Kalau menurut saya kita cita-cita kan jadi ini ternyata enggak, banyak kalau yang banyak juga yang cocok dengan cita-cita. Kalau saya sendiri, saya keingetan sama mimpi jelas, beneran mimpi. Kan benar-benar terjadi gitu ya? Jadi akhirnya Iya, benar terjadi di mimpi saya itu. Waktu kecil emang saya belum paham dengan istilah itu juga. Mungkin itu ilham kan? Datang langsung ke Bapak. Anda harus menjadi ini. Oke, begitu Pak Cahyana. Terima kasih Pak Cahyana. Terima kasih. Terakhir Bapak Dadan. Kita pengen jadi apa Pak? Waktu kecil. Kayak Pak Cahyana kan sebetulnya kalau dari kita nggak menuntut dari kecil, artinya dari kecil itu nggak ada pikiran apa jadi apa. Karena maaf mungkin saya seperti sombong di sini. Ya karena Pak lingkungan saya di kota itu banyak aktivitas yang berbeda-beda lingkungan itu, dari dokter, insinyur, segala macam, tentara sih macam-macam. Jadi nggak ada satupun yang menstimulus gitu ya kecil. Cuma ketika kita berangkat SMA. Nah, karena mungkin udah mulai berpikir juga kondisi keluarga, nah terpikirkan ingin jadi diplomat. Nah, diplomat, ya artinya diplomat itu gini, berdiplomasi begitu. Dia ngomong gitu, ngomong lagi dia seperti itu. Tapi diplomat ternyata cukup berat juga pendidikannya. Wah, kalah. Terus saya punya karakter nggak mau disuruh orang. Nah ini nggak mau disuruh orang. Ini saya berpikir kerja apa yang nggak disuruh orang. Kerja apa nih? Akhirnya ketika tamat SMA saya memutuskan masuk jurusan ini dengan asumsi kalau saya menggambar, melukis kan nggak disuruh orang itu suka-suka gitu. Suka-suka, mungkin teman-teman juga kalau melihat saya kayak gitu, sekarang juga suka-suka aja kayaknya. Nah suka-suka gitu. Tapi kalau hari ini jadi PNS itu
juga bukan cita-cita Bu, kepaksa. Kepaksa kalau saya jadi PNS itu, kepaksa. Kenapa saya bilang kepaksa? Karena kita kan dulu diploma proyek. Jadi semua sebelum lulus kita sudah diplot untuk melamar jadi PNS gitu. Jadi kita tinggal ditempatkan, didistribusikan. Nah saya berpikir nggak mau jadi pegawai negeri, nggak mau lah. Artinya memang di sini ada sesuatu yang pengalaman pribadi kurang berkaitan dengan keluarga, nggak mau PNS gitu. Tapi dipaksa karena kalau nggak jadi PNS nggak punya SK pengangkatan itu ijazah nggak keluar. Akhirnya ya udah kepaksa nulis deh. Tapi kalau sebetulnya kalau saya ngikutin dulu saya angkatan dengan Pak Asep kesini tuh gitu. Tapi kan cerita kan lain gitu. Kalau udah cerita mah itu kayak gitu. Maksudnya 85 gitu kan, tapi kenyataannya SK-nya 87 kayak gitu. Nah, PNS itu bukan cita-cita, tapi kalau jadi guru pekerjaannya ya nggak tahu kan dari atasnya guru semua gitu. Guru, ayah saya guru, ibu saya juga guru, terus keluarga besar dari ayah saya guru, keluarga besar dari ibu juga sama gitu kan. Termasuk nanti anak saya pun insya Allah jadi guru juga. Tepuk tangan Bapak. Pokoknya cita-cita Pak Dadan itu mungkin mengalir aja Pak. Ternyata apa yang dicita-citakan ini yang terjadi ya. Ada satu mimpi, ada satu harapan, ada motivasi, ada optimis, ada tujuan, dan mungkin terakhir kenapa kita membuat cita-cita ya untuk mencapai kebahagiaan yang mungkin yang akan kita impikan yang akan datang. Entah itu cita-cita kata Pak Sajana terjadi atau enggak, ya itu bagaimana nanti aja. Yang penting kita punya mimpi, harapan, dan motivasi saat ini. Ini berjalan dengan satu visi sekolah. Sekolah juga harus punya mimpi seperti anak kecil yang pengen menjadi apa. Gitu. Kan anak kecil pengen jadi apa kan nggak harus langsung jadi. Mereka udah besar dulu baru. Jadi sama dengan satu visi adalah membuat sebuah visi untuk kemajuan sekolah nanti ke depan, bukan untuk saat ini. Ya, jadi ke depan itu mau diarahkan kemana sih anak-anak dan secara berpendidikan dan lain-lain. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid. Ya, nanti saya akan kasih selembarannya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang jadi jawabannya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Apa yang diharapkan Bapak Ibu tentang murid kita? Ya, mulai yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, apakah mau mandiri atau berlaku terima atau tentang yang lain? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa kita warga di sekolah yakin untuk, dan terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan ya Bapak Ibu. Sudah? Boleh silakan Pak Dadan dijelaskan. Dijelaskan? Boleh sambil kita sudah lanjutkan diskusi. Jadi kita memimpikan murid-murid yang selalu siap menghadapi perubahan. Karena asumsinya ya perubahan itu akan selalu ada. Kesiapannya itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Jadi kita percaya murid ini sebetulnya mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan aktivitas siswa yang terstruktur. Artinya betul-betul bisa diberikan nilai dari aktivitasnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini yang jadi masalah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nilai rapot segalanya. Kemudian
kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memberi arahan kepada siswa ke arah yang terbaik. Artinya sebagai warga sekolah, sebetulnya kita mampu, gitu kan. Yang terakhir, kita dan mahasiswa ini paham peserta didik punya keinginan sesuai zamannya. Jadi mereka selalu melihat sesuai hari ini. Oke. Berarti yang diambil yang pertama kita memimpikan murid-murid yang tentang perubahan Pak Dadan ya. Iya, selalu siap dengan perubahan. Berarti itu termasuk mandiri nggak sih Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau itu ya harus mandiri. Berarti kata lain mandiri juga ya. Iya. Nah, oke. Itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang sudah? Mayati? Sudah. Atau Pak Dimas silakan. Pak Dimas, Dimas. boleh. Yang pertama ya, Pak Ibu, yang pertama kita memimpikan murid yang kalau tadi saya yaitu cerdas tentunya, lalu berakhlak baik dan memiliki moral Pancasila yang berkualitas dan mengerti tentang etika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon generasi penerus dan masa depan daripada bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tentunya yang paling utama itu kejujuran dan kekeluargaan. Lalu untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya untuk memiliki dan mencapai masa depan. Jadi penting tuh bahwasannya memang data dari sekarang punya mindset bisa menjadi apa? Oke. Lalu selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadi contoh bagi murid-murid. Jadi tiap daripada kita ini harus jadi role model bagi mereka seperti apa. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah di sini paham bahwa pentingnya memiliki yang paling utama itu rasa hormat dan rasa bersyukur atas apa yang sudah kita beri. Oke. Tepuk tangan buat Pak Dimas. Berarti secara kesimpulan Pak Dimas ini mengutamakan anak-anak dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan motivasi sekarang ya yang diterapkan ya. Oke, silakan selanjutnya Ibu Yati, silakan Bu Yati. Boleh dong kita sharing apa dari Ibu Insinyur dulu. Iya, insinyur. Tukang insinyur. Iya benar. Tukang insinyur benar. Sidul. Bapak saya kalau mau jadi guru dulu kenapa nggak ikut gitu. Ya, kita memimpikan murid-murid yang sukses dan berhasil saya ya untuk meraih cita-citanya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, kalau saya lebih mengutamakan akhlak dan etika, yang serta tingkat nilai sebuah kejujuran, itu yang pertama. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya sopan santun dan etika yang baik di lingkungan sekolah. Kali ini sudah tidak ada, bingung ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk prestasi anak didik, ya itu yang dibilang Pak Dadan tadi, tidak semata-mata mengutamakan nilai segala-galanya ya Pak Dadan ya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya sikap saling menghormati untuk semua warga sekolah supaya tercipta sebuah kedamaian dan ketenangan. Oke, tepuk tangan dong. Ini mungkin hampir sama ya, jadi Bu Yati mengutamakan karakter anak yang lebih dewasa gitu Bu ya. Etika dan akhlak. Selanjutnya siapa lagi? Boleh saya? Boleh Pak Bambang. Kita memimpikan murid-murid yang ya harus berakhlak mulia, menghormati kedua orang tuanya, kreatif, mandiri, dapat bersaing di era global. Jadi waktu belajar Pancasila. Oke. Mudah-mudahan harapannya seperti itu ya. Sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai seorang manusia yang harus dibimbing, diarahkan, dan dimotivasi untuk meraih cita-citanya. Di sekolah kita mengutamakan
saling menghormati sesama warga dan saling menghargai sesama warga di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus mempunyai cita-cita untuk masa depannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat bekerjasama, berkolaborasi sesama warga di sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah menjadi tempat rumah kedua bagi murid untuk meraih masa depan. Tepuk tangan sama ya. Profil Pancasila hebat. Mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya dari siapa? Boleh siapa? Pak Dayana boleh. Terima kasih. Ini hasil visian saya. Kita memilihkan murid-murid yang beriman dan bertakwa, yang memiliki akhlak mulia dan berpendidikan tinggi. Terus kita percaya bahwa murid adalah aset di masa depan yang akan meneruskan para pendahulu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan bagi siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapatkan murid yang berpotensi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan murid. Oke. Cukup. Akhlakul karimah itu udah utama. Selanjutnya, saya boleh. Kita memimpikan murid-murid yang kira-kira baik dan juga dengan cita-cita. Kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin di masa depan dalam bidang apapun dengan didasari perilaku jujur dan etika. Ya, terus di sekolah kita mengutamakan isi dan misi sekolah agar tercapai pembelajaran yang maksimal dan berdampak positif terhadap siswa. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan agar tercapainya visi dan misi sekolah. Terus kita dari warga sekolah di sekolah ini paham bahwa komunikasi dan kolaborasi antar warga sekolah sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi. Tepuk tangan buat Pak. Lebih mengutamakan kejujuran pada anak-anak. Terakhir silakan Bu Lena. Silakan Bu. Kita meminta murid-murid yang bisa menghargai atau mensyukuri apapun yang ada dalam hidupnya, bermental kuat menghadapi kejangan hidup. Tidak selalu. Kita percaya bahwa murid adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingatkan dalam pembekalan. Di sekolah kita mengutamakan positive thinking terhadap segala sesuatu yang terjadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kecanggihan teknologi berdampak buruk, maka harus berhati-hati dengan curhat. Juga PTS kemarin ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk membimbing siswa-siswi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa segala perbuatan baik atau buruk pasti ada konsekuensinya. Terima kasih sahabat. Ini lebih kecurhat kayaknya. Tapi yang saya ambil kesimpulan dari Bu tadi lebih mengutamakan tentang kesadaran diri, ya, bahwa ada baik dan buruknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nanti di sini harus ada simpulan pada kalimat rumpang, ya. Jadi saya akan ambil simpulan di sini, saya filter aja ya. Mungkin ini dari kesepakatan Bapak Ibu juga ya. Nah, yang pertama, ini mungkin kita ambil kalimat yang lebih kalimat yang lebih kuat aja gitu. Mungkin dari sini kita membimbingkan murid yang lebih banyak mengutarakan tentang akhlakul karimah. Ya, seperti saya ambil kesimpulan ini berakhlak.
beriman, Berakhlak mulia aja ya. Oke, berakhlak mulia. Ada tambahan lagi? dan beriman. Yang buat akhlak mulia sesuai dengan Mandiri, Oke, berakhlak mulia, mandiri boleh. Kreatif, daya saing. Kreatif, berdaya saing di era global. Itu aja Pak ya. Oke, sudah setuju Bapak Ibu ya? Yang pertama kesimpulannya adalah memimpikan murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berdaya saing di era global. Ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki, saya ada tambahan yang memiliki karakter apa mungkin. Karakter apa mungkin yang mungkin diutamakan? Atau tambahan apa mungkin dari Bapak Ibu? Ya, kalau Atau tidak karakter juga enggak sih? profil belajar Pancasila. Nah, boleh betul karakter, profil Pancasila ya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Saling menghormati boleh. Oh ya bisa itu 5S ya. Iya. Saling bersalam ya. 5S juga boleh. Boleh Bu, setuju? Ya. 5S ya. senyum sama siapa santun Oke. semua tuh Senyum. salam Ini asal agak greget. Apa? sopan santun Santuy. Sama lagi kira-kira apa Ibu? Ini. Oke, selanjutnya murid di sekolah kita sadar bahwa betul mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan atau Pendidikan karakter. pendidikan yang lain pendidikan terbaik. Pendidikan yang Pendidikan apa? Terbaik. Yang terbaik masa depan. melalui apa kira-kira? Pendidikan. Melalui apa sudah aja terbaik aja? Terbaik itu mulai cita-cita masa depan. Selanjutnya makin detail Iya. Dah. Oke. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing agar mungkin harapan mungkin agar siswa boleh menuntun dan membimbing agar siswa mempunyai nilai kemandirian atau karakter atau gimana? Oke. Kepribadian. Oke, siswa agar Kepribadian. Tapi pribadi saya juga mau Pak itu. Iya. Kepribadian yang Mungkin sesuai dengan Bapak Ibu yang dituliskan mungkin bisa dimasukkan di sini. kepribadian yang tangguh. Apa Pak dengan kita dalam sekolah ini tadi kan soal sudah di atas ya di bagian yang Tanggung jawab. Yang baik. Yang baik itu aja yang baik. kompetensi pribadi dan sosial. kepribadian?
agar siswa memiliki kompetensi pribadi kompetensi ya. Ini kompetensi aja. Bagiannya di kompetensi pribadi dan sosial. Kompetensi ya. Kalau memiliki kayaknya mudah sadar kompetensinya. Oh iya, dia udah punya Sadarnya susah. Jadi itu harus dinyatakan. Harus dinyatakan kalau kompetensi ya harus punya. Tapi menyatakan potensi. kompetensi itu kan Memiliki. Akan kompetensi gini. Minimnya Minimnya di kompetensi dirinya. Kesadaran. Sadar. Kesadaran akan kompetensi. ya, kompetensi diri. Siswa sadar akan kompetensi. Yang Memiliki dia- yang agar mereka siswa sadar akan kompetensi. ya begini. Potensi apa kompetensi? Potensi dirinya. Kompetensi kan. Potensi. Potensi. Kompetensi. Pokoknya buang potensi. Oke. Bukan potensi diri. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki Orang tua. minat bakat boleh ya. Orang tua, ya iya. Kalau kata itu nggak ada anak kok. Minat dan bakat Memiliki Masing-masing. orang tua dan keluarga ya. Bakat potensi Kan masing-masing. kalau izin ada cara keluarga. Yang keluarga. Yang perlu dikembangkan. Itu kan guru bahasa Indonesianya yang ngajarin. ya. Oke. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah setuju seperti ini. Jadi kalau kita memiliki murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berdaya saing di era global, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan saling menghormati, 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan selanjutnya murid di sekolah kita sadar bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik meraih cita-cita masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing agar siswa sadar akan potensi diri. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki minat dan bakat potensi masing-masing yang perlu dikembangkan. Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu udah setuju ya tentang simpulan yang udah kita diskusikan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kita sudah mulai masuk ke visi ya. Nah, di sini saya akan tampilkan yang sederhana ya, bahwa visi itu adalah gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Nah, pada misi visi yang sekarang adalah berpacu pada nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan. Di antaranya yang memiliki tentang beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, yang kedua, berbinekaan global. Yang mungkin tadi Bapak Muhammad sebutkan. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini yang mengacu sekolah tentang profil pelajar Pancasila. Dan kita harapkan sekolah kita juga mengacu pada ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ini visi yang sudah saya buat ya waktu CKP kemarin, yaitu adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, ya, berkarakter, gali mimpi, cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Ya. Nah di sini di dalam prakasa perubahan dirinya, yaitu saya terfokus pada aspek berkarakter dalam profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Ya. Mungkin ini dari Pak Dadan yang sebutkan ya, mandiri. Nah, di sini saya pengen berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SMA Negeri 2 Kota Selatan melalui pembiasaan dan belajar. Selanjutnya, di sini saya pengen menjelaskan tentang komponen isi pada isi saya. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Ya, di sini menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak karimah. Yang kedua adalah cerdas, menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Ya. Yang selanjutnya adalah berkarakter,
menggambarkan profil Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif, dan terakhir nasionalis, menggambarkan profil Pancasila dimensi berinekaan global. Gitu ya. Karena memang saya itu mengajar seni budaya dan prakarya, saya lebih mengutamakan ke kreativitas ya dan kolaborasi. Tentunya anak saya harapkan mereka bisa berkooperasi dengan satu sama lain, bisa mandiri juga membuat sebuah karya dengan mandiri tanpa adanya paksaan, dan tentunya dengan motivasi dan ada rasa gotong royong untuk membuat sebuah karya yang mereka buat. Itu yang saya harapkan sih dalam visi saya. Oke, ini adalah visi sekolah kita tercinta. SMA Negeri Selatan mempunyai visi adalah terwujudnya peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berprestasi, menguasai IPTEK dan berwawasan global. Nah, di sini ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu semua, mungkin yang mau menjawab silakan. Ya, saya harapkan sih menjawab ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ini visi-visinya ya. Apakah sudah selaras atau belum? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita murid di sini? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini terbaru ya Pak? Kalau Iya. saya visinya. Waktu visi tahun kemarin Pak ya? Baru 1 tahun. Ini 1 tahun visi-visi ini dibangun 1 tahun kemarin. Menurut Bapak Ibu nih, karena kan kita jarang-jarang melihat visi dan langsung berdiskusi. Nah di sini mungkin kesempatan juga ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira visi tersebut apakah sudah selaras dengan murid untuk tercapaiannya? Nah, kalau lihat dari visi itu kan ada beberapa poin yang dibahas ini. Pertama itu profil Pancasila, prestasi, IPTEK, dan wawasan global. Untuk 3 poin itu ya visi dari sekolah kita Pak. Dari prestasi iya, ya kan bisa kita lihat sendiri Bapak Ibu. Karena memang ada yang potensi dan prestasi tentunya. Lalu yang kedua adalah IPTEK ya. Itu yang tidak perlu dilakukan lagi ya Bapak Ibu. Kalau untuk IPTEK penguasaan daripada bentuk kita alhamdulillah ya. Bahkan bisa dikatakan melampaui daripada guru sendiri gitu ya untuk menguasai IPTEK. Dan berwawasan global, pengetahuan umum mereka, pengetahuan apapun yang mereka miliki tentunya juga bahkan bisa jadi ya memberikan pengetahuan baru buat kita Pak, seperti itu. Dan saya memang selama mengajar di kelas seperti itu Pak. Jadi ada hal yang baru saya tahu dari murid saya kayak gitu. Jadi 3 poin itu memang sudah selaras dengan apa yang sudah selaras betul gitu. Yang saja memang untuk pelajar Pancasila perlu kita giatkan lagi, perlu digiatkan pada profil pelajar Pancasila. Betul, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Bapak. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Silakan. Jadi Ibu Mayati, maaf Ibu. Kita kalau Mayati maaf saya. Ibu maaf ya. Saya sering bercanda kan. Saya Ibu Mayati. Saya nggak ngomong itu lagi ini ya. Buat Bu Yati gimana Bu Yati? Apa ya? Apakah sudah selaras dengan tentang apa? Ya bisa iya bisa tidak sih sebetulnya. Oke. Iyanya bagaimana? Iyanya ya betul sih, berprestasi pastilah ya kalau SMA Negeri 2. Kemudian menguasai IPTEK yang mana dulu ini. Kemudian berwawasan global ya belum tentu juga sih sebetulnya. Kalau yang IPTEK yang saya lihat ada IPTEK yang kemana dulu mereka sebetulnya kalau dari siswa ya. Kemudian kalau profil Pancasila ya bisa tidak juga ya sekarang ya padahal ya gitu ya. Bukan status gue ya. Bisa tidak juga sih sebetulnya. Gitu loh. Semakin lama sepertinya nilai-nilai itu terkadang suka luntur gitu loh, bukan benar luntur ya sebetulnya banyak yang luntur sebetulnya itu aja sih ya.
yang pengen disampaikan gitu. Ya. Kalau penambahan dan pengurangan ya enggak lah ya, itu ada di pihak sekolah ya. Yang kita amati sih seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi? Boleh dari Pak Arjana. Terkait visi ini ya, kalau bagi saya ini yang tidak akan selesai. Iya. Karena apa? Kita mengharapkan sesuatu yang ada ujungnya, tapi tidak akan berujung. Karena apa? Yang kita hadapi adalah siswa yang hanya lewat selama 3 tahun. Baru lagi dan baru lagi. Ketika sudah 3 tahun selesai, kita akan dari awal lagi menerima ya. Itu jadi visi apapun perubahannya, selama itu visinya bagus untuk kemajuan, intinya bagaimana kita mengolah impact yang dari SMP yang masuk ke sekolah kita, nah akan menghasilkan seperti apa nanti setelah kelas 12. Karena terus aja bergulir seperti itu, Ke awal lagi. ke awal lagi. Jadi visinya ya begitu terus. Jadi tidak akan habisnya. Jadi kalau kita berharap visinya selesai, ya nggak bakal selesai. Kembali ke visi yang ini, untuk visi yang sekarang ini bagi saya sudah mencukupi. Karena dari profil pelajar Pancasila sendiri itu di dalamnya sudah termuat ada segi agamanya, sosial, Mandirian, inovasi, semua dari Pancasila itu. Oke. Jadi kalau dari segi agama itu sudah terpenuhi, dari segi prestasi juga itu sudah ada di dalamnya. Menurut saya ini sudah cukup lah. Tapi saya pribadi ada kritisnya di profil pelajar Pancasila. Apakah semua orang tahu tentang profil Pancasila? Karena mungkin menurut saya berbeda ya. Karena sebuah visi itu harus jelas dong. Ini mau kemana? Apakah ke mandirikan? Apakah ke akhlaknya? Atau bagaimana? Karena di sini profil Pancasila mencerminkan seperti apa? Mungkin ada orang-orang awam mungkin yang melihat tentang profil kata-kata ini maksudnya apa? Mungkin itu yang saya tanyakan aja sih sebenarnya dari dalam diri ya. Mungkin dari Pak Bung boleh jelaskan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aris. Sebenarnya visi ini sudah direvisi periode 4 tahunan. Kami dari BNN dan di sosial semua juga pernah visi adalah langkah kita harapan sekolah di masa depan. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini mudah-mudahan bisa mencakup jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, profil pelajar Pancasila yang dipertanyakan sama Mas Aris terkait isi sekolah ini